Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 28 Januari 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Oknum pegawai Kejaksaan di Maluku terjerat praktik pencalonan CPNS diusulkan dipecat tidak hormat. Seorang oknum pegawai kejaksaan di wilayah Maluku terjerat kasus praktik pencalonan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kejaksaan. Atas perbuatannya yang bersangkutan diusulkan ke Kejaksaan Agung atau Kejagung untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Nama pegawai yang diusulkan tersebut ialah Fredrika Skipper, pegawai tata usaha yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru. Kasus ini mencuat setelah Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku menerima lebih dari 3 laporan terkait dugaan praktik yang dilakukan bersangkutan. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku Diki Oktavia bersama dengan Kasih Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Ardi mengatakan bahwa laporan yang diterima mengakibatkan kerugian material yang cukup besar. Tercatat kerugian yang dialami mencapai 1 miliar lebih. Kejaksaan Tinggi Maluku telah menindaklanjuti laporan itu hingga berujung pada pengusulan sanksi ke Kejaksaan Agung. Rekomendasi yang disampaikan berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada yang bersangkutan. Hingga Selasa 27 Januari 2026, Kejati Maluku masih menanti tindak lanjut dari Jaksa Agung Muda bidang pengawasan atau Jamwas untuk usulan mereka. Diharapkan Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti usulan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini Kejaksaan Maluku menilai penting demi menjaga marwah penegakan hukum dan nama baik institusi kejaksaan. Tribunals terdata 182 ribu UMKM di Maluku, Malteng tertinggi sebanyak 61 ribu lebih pelaku usaha. Terdata ada 182 ribu lebih pelaku usaha di 11 kabupaten kota di Maluku. Angka itu berdasarkan registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK dan Sistem Informasi Data Tunggal atau SIDT, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku. PLT Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Maluku, Robi De Kuelju, merincikan usaha mikro sebanyak 181 ribu lebih, usaha kecil sebanyak 323 usaha, menengah sebanyak 74. Kabupaten Maluku Tengah urutan pertama UMKM tertinggi sebanyak 61 ribu lebih pelaku usaha, sedangkan Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD berada di posisi terakhir dengan jumlah 3 ribu lebih pelaku usaha. Jumlah ini berdasarkan 9 kluster sebaran usaha, yakni sektor pariwisata, kuliner, handicraft, perumahan rakyat, pertambangan, energi dan energi terbarukan, kesehatan dan kecantikan, makanan bergizi gratis atau MBG, kemudian industri olahraga, sektor supply chain otomotif. Lanjutnya, upaya mendorong kemajuan UMKM terus dilakukan, mulai dari sosialisasi pelatihan hingga memberikan bantuan modal awal. Namun diimbau untuk memulai usaha tanpa bergantung pada pemerintah. Tribuners, Zainle Tahid dorong dibukanya trayek feri di Seram Utara, Maluku Tengah. Anggota Legislatif atau ALEG Maluku Tengah Zainle Tahid mendorong dibukanya trayek feri di wilayah Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Dengan operasional trayek feri ini, ia berharap dapat melayani rute penyeberangan dari Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Seram Utara Barat. Selain menjadi trayek antar kecamatan, politisi Gerindra itu juga menyampaikan agar feri tersebut dapat melayani rute antar kabupaten. Beberapa alasan mendasar perlu dibukanya trayek feri lantaran rentang kendali antar daerah dan rawannya kecelakaan di jalur Trans Seram lintas SS.
Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku Tengah itu, sering ditemukannya kendala jalur darat semisal kendala cuaca atau longsor. Tentu dibukanya trayek tersebut maka menjadi alternatif untuk melancarkan aktivitas masyarakat Seram Utara dan memudahkan mobilisasi masyarakat Malteng dan sekitarnya. Dikatakan Zain Letahid, kebutuhan transportasi menjadi kebutuhan yang urgent. Jika pelabuhan dibangun, maka akan menjadi jalur ekonomi baru di kawasan tersebut. Sebagai informasi, wilayah Seram Utara terdiri dari 4 kecamatan, yakni Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, dan Kecamatan Seram Utara Timur Seti. Dua kecamatan yang diproyeksikan dilalui trayek feri, yakni Kecamatan Seram Utara Barat dan Kecamatan Seram Utara. Kecamatan Seram Utara Barat memiliki populasi sekitar 12.000 lebih jiwa data 2025. Kemudian Kecamatan Seram Utara memiliki populasi sekitar 21.000 lebih jiwa data 2025. Sedangkan Kabupaten Maluku Tengah secara keseluruhan mencatat penduduk sebanyak 430.000 lebih jiwa per Juni 2024. Kami berpikir bahwa dengan rentang kendali yang sulit, lalu lajur transportasi yang begitu padat, itu menjadi salah satu kendala terkait dengan transportasi yang menghubungkan Maluku Tengah dengan beberapa kabupaten di. Kami berharap bahwa pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten agar secepatnya dalam waktu dekat segera mengusulkan terkait dengan trayek ferry antara Seram Utara Barat dan Seram Utara supaya bisa menjadi jalur alternatif apabila ada kendala-kendala terkait dengan cuaca maupun longsor, itu bisa menjadi alternatif untuk menyelamatkan masyarakat yang ada di Seram Utara, bukan masyarakat Seram Utara di kabupaten maupun provinsi. Ya, saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan mereka juga bersedia untuk merencanakan program itu. Tapi ya kami berharap juga ke depan segera dieksekusi terkait dengan perencanaan tersebut. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners berkantor di Lehitu Barat, Wabub Malten temukan ruangan kantor camat kosong. Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata berkantor di Kecamatan Lehitu Barat atau Lehibar sejak Senin 26 Januari 2026. Ia bersama rombongan tiba di kantor camat sekira pukul 8.40 waktu Indonesia Timur. Sayangnya Wabub Mario disambut ruangan kosong, artinya belum ada pegawai yang datang. Perdana berkantor di Lehitu Barat, Wabub Mario membagikan aktivitasnya saat berada di kantor Kecamatan Lehitu Barat melalui akun media sosial pribadinya @kakabos5588 Selasa 27 Januari 2026. Dalam video berdurasi 2 menit 26 detik itu, Wabub Mario terlihat mengelilingi ruangan kantor camat sembari membuka pintu bilik ruangan. Video tersebut telah mendapat like 399, mendapat 49 komentar netizen, dan dibagikan sebanyak 41 kali. Wabub Mario menyelutuk pukul 8.45 waktu Indonesia Timur, namun ruangan di kantor camat Lehibar masih kosong. Tentu ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi sebuah atensi untuk pihaknya. Wabub Mario bahkan memutuskan agar menunggu para pegawai sembari duduk di salah satu kursi panjang di dalam kantor camat. Ia menambahkan pihaknya tiba di kantor Kecamatan Lehibar lebih dulu, belum ada satupun pegawai yang tiba. Namun selama beberapa saat para pegawai satu persatu mulai tiba di kantor kecamatan. Tribuners, pagu DD-ADD 186 negeri di Malteng alami pengurangan tahun 2026.
Pagu anggaran dana desa atau DD reguler dan alokasi dana desa atau ADD 186 negeri di Kabupaten Maluku Tengah alami pengurangan di tahun anggaran 2026. Dengan rincian sebagai berikut, Pagu DD reguler tahun 2026 di porsi 58 miliar, tahun 2025 senilai 168 miliar mengalami pemotongan 65,5%. Kemudian Pagu ADD tahun 2026 88,9 miliar, tahun 2025 Pagu ADD senilai 104,8 miliar, alami penurunan sebesar 15,5%. Rincian Pagu DD-ADD itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri atau PMN, Pemberdayaan Perempuan dan Anak PPA Wahayumi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa 27 Januari 2026. Wahayumi menyampaikan pengurangan DD-ADD tersebut lantaran disesuaikan dengan dana perimbangan dari pusat untuk daerah. Di tengah pengurangan anggaran tersebut, pemerintah daerah berharap agar pemerintah negeri atau Pemnek memprioritaskan penggunaan anggaran pada kebutuhan atau pekerjaan yang membawa dampak baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di negeri masing-masing. Ia menguraikan pemanfaatan DD dapat diprioritaskan untuk stunting, pelayanan kesehatan dasar, bantuan langsung tunai atau BLT, untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, ada pula untuk program ketahanan pangan. Selain itu, Wahayumi juga mengingatkan soal penyaluran BLT, di mana para penerima manfaat BLT dana desa diutamakan bagi mereka yang masuk dalam Desil 1 dan Desil 2, sesuai data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSN Kemensos. Wahayumi juga menekankan prioritas anggaran untuk program desa adaptif terhadap iklim dan bencana, desa digital, dan prioritas pembangunan yang sifatnya padat karya tunai di desa. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Akhir bulan ini pemilik saham mayoritas Carles komitmen lunasi hak pekerja. Harapan ratusan pekerja di lingkup Carles Petroleum Seram Limited mulai menemukan titik terang. Dalam mediasi yang digelar bersama para pihak terkait di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Nakertrans Kabupaten Seram Bagian Timur SBT, Selasa 27 Januari 2026, pemilik saham mayoritas Carles berkomitmen menyelesaikan seluruh hak pekerja yang tertunggak hingga 8 bulan. Mediasi tersebut melibatkan pihak Carles Petroleum, kemudian PT Daya Dalenta Pratama dan PT Paraduta Prakarsa, serta pemerintah daerah melalui Dinas Nakertrans. Koordinator Serikat Pekerja Lingkup Carles, Roni Romuar, mengatakan bahwa dalam forum tersebut hadir langsung pemilik saham mayoritas baru Carles, yakni PT Patra Migas Energi atau PME. Ia menjelaskan Emil Hamdan selaku Direktur Utama PT Patra Migas Energi menyampaikan komitmen untuk segera menyelesaikan seluruh hak pekerja yang tertunda selama 7 hingga 8 bulan terakhir. Menurut Roni, kesepakatan itu ditargetkan dapat direalisasikan paling lambat 30 Januari 2026. Komitmen tersebut juga telah dituangkan secara resmi dalam surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh 3 pihak. Roni menambahkan kesanggupan pembayaran mencakup seluruh hak normatif pekerja, termasuk kewajiban BPJS dan hak lainnya, baik bagi pekerja langsung maupun yang berada di bawah manajemen pihak ketiga. Di akhir pernyataannya, Roni menyampaikan apresiasi kepada atas peran aktif dalam mengawal hak-hak pekerja. Dalam pertemuan itu, Direktur Utama PT Patra Migas Energi menyatakan komitmennya atau kesanggupannya bahwa akan secepatnya menyelesaikan hak-hak pekerja yang tertunda selama 7 bulan dan 8 bulan. Kami Serikat Pekerja menyambut baik, positif terhadap komitmen beliau, dan kami berharap bahwa apa yang disampaikan oleh pihak PME
Patra Migas Energi itu bisa direalisasikan di akhir bulan Januari, yaitu tanggal 30 Januari 2006, dan itu sudah tertuang di dalam surat kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh 3 belah pihak, yaitu dari pemerintah daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur, terus ada serikat pekerja, dan dari pihak manajemen PME Patra Migas Energi. Yang kita sepakati adalah kesanggupan untuk semua hak-hak yang memang harus dibayarkan. Oke, siap. Karena tagihannya kan melalui pihak ketiga. Ada vendor-vendor yang melakukan penagihan itu. Ketika realisasi itu terjadi, maka teman-teman pekerja yang berada di bawah manajemen pihak ketiga akan diselesaikan hak-hak mereka. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 27 Januari 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.